Tetapi saya mendengar bahwa juga sebenarnya ada sektor industri di Korea yang sangat membutuhkan ya pekerja-pekerja asing yang sebenarnya walaupun kondisi corona masih bisa masuk. Iya. Betul ya itu. Nah itu mungkin bisa menjelaskan sedikit. Jumpa lagi dengan saya, advokat Indonesia di Korea. Sebagaimana yang kami janjikan beberapa waktu yang lalu melalui program Kemsong Live Facebook, bahwa kami juga akan hadir menyampaikan informasi seputar hukum, keimigrasian, dan hal-hal yang umum mengenai kehidupan di Korea melalui media podcast. Nah, ini adalah episode pertama, dan ada juga tamu yang istimewa sebagai narasumber, Mr. Park. Ini bukan asing lagi buat sebagian warga negara Indonesia yang ada di Korea atau mungkin juga sebagian warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia dengan Mr. Park Sang-hoon. Beliau 30 tahun lebih berinteraksi dengan orang Indonesia. Nah, saya akan mengajak beliau bincang-bincang, dan jangan lupa bahwa kita akan bicara mengenai sebenarnya ada peluang kerja lain di Korea selain S9 dan S10 yang sebenarnya sudah sangat umum di antara warga negara Indonesia, Mr. Park, ya betul ya, S9 dan S10, tetapi ada juga sebenarnya peluang kerja yang lain dalam di Korea ini S7 yang sebenarnya requirement-nya sangat mungkin ya bagi warga negara Indonesia yang mempersiapkan diri untuk bisa bekerja khususnya di sektor shipbuilding. Nah, untuk itu saya bincang-bincang dulu dengan Mr. Pak. Apa kabar, Mr. Pak? Ya, ini minum-minum dulu nih sambil ngobrol-ngobrol. Nah, ini saya sebelum ngajak ngobrol-ngobrol yang serius nih, Mr. Pak ini kok ceritanya bisa berbahasa Indonesia? Bisa teki sudah lupa. Nah, saya mendengar Mr. Park pernah tinggal di Indonesia dan bertugas di kedutaan besar Indonesia kedutaan besar Korea di Indonesia di Jakarta ya. Itu tahun berapa itu, Mr. Park? Wah, sebenarnya saya dua kali. Yang pertama kalinya mulai tanggal 2006 sampai 2009. 2006 sampai 2009, 3 tahun. 15 tahun lalu. 15 tahun yang lalu. Terus misi keduanya 2015 tahun. 2015. Selama 2015 sampai 2000. Waktu itunya cuma selama 1 tahun. 1 tahun, 2015 ya. Jadi dua kali. Wah, itu waktu penugasan sudah bisa bahasa Indonesia atau bagaimana belajar? Tapi sebelum tugas di sana, saya sudah pernah ikut itu IPA kursus. UI. BIPA di UI. Berarti sebelum ke penugasan sudah pernah ke Indonesia juga belajar bahasa. Tahun berapa itu? Sudah lupa. Saking lama. Iya. Sangat mungkin itu tanggal ya pokoknya lebih dari 20 tahun lebih. 20 tahun. Wow. Jadi itulah saya udah lupa semua. Kebanyakan lupa. Wah, luar biasa, Mr. Park. Mungkin sebagian teman-teman juga sudah tahu bahwa beliau bertugas di Ministry of Justice Korea, dan secara tepatnya di imigrasi. Dan beliau juga banyak pengalaman berhubungan dengan orang asing. Tentunya karena imigrasi pasti berhubungan dengan orang asing, dan khususnya dengan warga negara Indonesia. Dari pengalaman tadi tinggal di Indonesia 2 kali, bahkan sebelumnya jauh juga belajar bahasa di Indonesia, beliau sempat menempati posisi-posisi strategis di imigrasi. Bahkan menjadi kepala imigrasi di Cheongju ya, kenal juga di Cheongju dan Daejeon dan Gimpo. Dan juga ini Seoul Selatan. Ya, Seoul, dan juga pernah menjadi kepala imigrasi di Seoul Selatan. Jadi di Korea ada 2 wilayah ya. Betul. 2 wilayah. Dan beliau tentu saja sangat paham dengan persoalan-persoalan khususnya hukum dan keimigrasian yang dihadapi oleh orang asing. Nah, untuk itu saya juga akan bincang-bincang secara khusus terkait tentang visa kerja ya di Korea. Nah, saat ini itu kan yang paling banyak warga negara Indonesia bekerja dengan visa E9. E9. E9 ya. Kemudian
juga yang kedua dengan visa E10. S10. Nah, betul ya. Bidang perikanan. Bidang perikanan. Nah, tetapi dengan kondisi yang sekarang sebenarnya agak berat juga ya. Maksudnya tidak ada kesempatan bagi warga negara Indonesia atau calon PMI yang datang ke Korea. Nah, tentu kita harapkan dalam waktu dekat karena corona sudah lebih baik, nanti akan bisa segera masuk buka lagi. Tetapi saya mendengar bahwa juga sebenarnya ada sektor industri di Korea yang sangat membutuhkan ya pekerja-pekerja asing yang sebenarnya walaupun kondisi corona masih bisa masuk. Iya, iya. Betul ya itu, betul. itu Pak. Nah itu mungkin bisa menjelaskan sedikit. Maaf ya, walaupun saya kurang pintar bahasa Nanti saya menjelaskan. Ya kan seperti Bapak jelaskan itu E9 sama E10 kan sudah jalannya. Ya, ya. Ini kan G2G sistem. Betul. Makanya government to government. Ya. Kalau Indonesia-nya BP2MI, dulunya PMP to TKI. BP2 TKI. Ya. Sekarang udah jalan bagus. Ya. Ini yang E9 baru mulainya 2006 untuk Indonesia. Ya. Sebelum itunya ada itu industrial training, Ya. sanap 연수 D3 waktu itunya. Betul. Karena ada banyak masalah-masalah itu, pemerintah memutuskan itu yang impornya yang baru-baru untuk beberapa negara-negara itu. Ya. Tempo Indonesia juga itu sementara Ikut. pending sementara. Pending waktu ya. Nah waktu itu saya ditugaskan di sana untuk reopen itulah. Oh, berarti Mr. Park dari awal juga tahu ya? Sebelum itunya belum adanya immigration atas di sana. Saya yang baru, yang pertama kali. Jadi ya terus terang bukan saya yang itu reopen, tapi saya yang berusahakan itu ya membuka lagi. Nah, sampai sekarang berjalan sebaik mungkin. Tapi sayangnya karena adanya pandemi sekarang sudah terputus. Tapi selain itu sudah jalan, ya, makanya itu E7. Ya. E7 dulunya untuk bidang machinery, bidang welding. Ya. Nah, pengecatan itu ya pengecatan. Bukan welding apa itu ya? Itu? Cocok apa itu? Vektor ini welding. Apa itu welding bahasa Inggrisnya? Ini terutama apa itu yang itu yongjob pengelasan. Pengelasan. Itu yang sudah jalan, tapi ya kotanya sudah terbatas. Ya. Terus itu bukan hanya semua bukannya semua company bisa, tapi sudah terbatas. Ada itu qualification, sudah terbatas. Nah jadi selain itu pemerintah Koreanya baru pun itu untuk bidang percatatan untuk SIM-nya ada. Oke. Itu semuanya kategorinya E7. E7 ya. Nah itu tahun ini sampai tahun depan udah ada terbatas kuotanya. Kuotanya 300. Itu ada kan? Ada sekitar 300 ya. Sekitar 300 betul. Sekitar 300. Saya tertinggal itu. Nah, terus itu kan itu juga bisa itu bidang-bidang perkapalan. Iya. Tapi mereka harus dapat rekomendasi dari Minister of Trade and Industry. Industry. Ya, Trade and Industry. Nah, jadi berarti udah terbatas yang bisa mengajak. Oke. Terus di bawah kuota 300 orang. Ini bukan hanya Indonesia tapi seluruh negara. Jadi boleh dikatakan ini sangat terbatas kuotanya. Iya. Nah, terus ada yang itu syarat-syarat harus lulus itu 전문 학사 S1 S1 atau 전문 학사 apa itu 전문 학사 di bawah S1 apa itu apa namanya D3 istilahnya itu di Indonesia semacam D3 D3 ya. Nah, kalau D3 kalau S1 tapi kalau D3-nya harus ada diperlukan pengalaman. Pengalamannya minimal 5 tahun. 5 tahun. Kalau 1 tahun S1-nya cuma 1 tahun. Cuma 1 tahun pengalaman. Ya, pengalaman untuk apa itu? Yang bidang
percatatan dan architecture, ya. kami control of chemistry, yang latar belakang engineering-nya. Betul. Ada beberapa itu major. Iya, ada beberapa kategori. Nah, kalau sudah penuhi syarat-syarat ini, boleh ajukan. Ya, boleh diajukan. Nah, ini kan dua jalurnya, satunya dari Indonesia. Iya. Berarti seperti E9. Iya. Kalau sudah mengajukan, kalau sudah diterima, sudah diisu CCVI bisa masuk ke Korea. langsung kerja di yang pengajak. Iya. Yang keduanya, kalau dari Korea, kalau yuakseng. Oh, berarti mahasiswa asing yang tinggal di Korea. Betul. Tapi kalau majoringnya sama. Kalau sudah lulus, tapi belum dapat D7, ini bisa apply. Bisa. Ya, tapi kalau dari Korea, yuakseng D2 atau D10 holder, karena belum adanya itu background, itu vocational background, ini bisa training center. Selama 3 bulan. Setelah itu bisa langsung. Oke, mungkin saya menjelaskan kepada ini yang itu. Ini yang baru. Baru ya. Jadi tadi mungkin saya bisa meringkas yang disampaikan oleh Mr. Park bahwa di sektor perkapalan di Korea itu ada kesempatan bekerja buat orang asing dengan kuota 300 orang. Hampir setiap tahunnya begitu berarti ya, setiap tahunnya. Nah, ini kuota agak sedikit berbeda dengan sektor yang lain. Kalau sektor yang lain misalnya E8, E10 itu terkait dengan Ministry of Fishery dan Maritime. Tetapi kalau misalnya E9 itu terkait dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Dombu. Nah, ini terkait dengan Kementerian Perdagangan. Betul. Jadi memang berbeda domain-domainnya. Oleh karena itu juga perlu dipahami, ini bukan domain Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, tetapi ini terbuka untuk peluang kerja. Dan ini tadi disampaikan bisa langsung ya. Betul. Jadi bukan lewat G2G. Boleh dikatakan bahwa company to company to pelamar. Pengaplikan. Jadi bisa langsung mengapply atau melalui perusahaan. Betul. PJTK2NI gitu ya. Jadi pengarah jasa tenaga kerja dulu seperti itu. Nah, jadi ada perusahaan di sana di Indonesia atau misalnya yang juga merekrut bisa mengurus. Atau dengan melihat peluangnya langsung. Udah penuh itu persyaratannya. Iya, asal memenuhi persyaratan. Jadi bisa mengapply langsung sendiri dan mendapatkan visa. Nah, mungkin teman-teman juga harus paham bahwa Korea adalah top 3 ya dari shipbuilding industri di dunia. Betul. Dulu nomor 1, tapi persaingannya sangat ketat sekarang ya dengan Cina ya, dengan Jepang. Nah, tetapi beberapa perusahaan-perusahaan raksasa seperti Hyundai Heavy Industry, Daewoo Shipbuilding Marine, Samsung, kemudian ada juga Hanjin dan SKT dan sebagainya. Itu adalah giant company di sektor shipbuilding. Oleh karena itu sebenarnya banyak peluang untuk kesempatan bisa bekerja di Korea. Dan tadi disampaikan khusus untuk sektor shipbuilding ini ada welding ya untuk pengelasan ya tadi. Betul. Pengelasan. Nah, tetapi persyaratannya itu ada 2. Kalau dia S1 dengan latar belakang engineer ya, itu dibutuhkan pengalaman kerja 1 tahun. Kalau di luar negerinya. Nah, tetapi kalau misalnya ada mahasiswa Indonesia yang ada di Korea ini, dia lulus S1, walaupun tanpa pengalaman bisa mengapply, tetapi harus mengikuti pelatihan dulu, training program. Yes. Berapa lama, Mr. Pak? Katanya 3 bulan. 3 bulan hanya dengan ikut sebagai 3 bulan. Sebagai D10 ya. Sebagai dapat D10 dulu. Berarti dia akan dikontrak sesuatu some company. Berarti udah ditentukan karena dengan adanya itu depresi dari company. Dia training selama 3 bulan. 3 bulan. Oke. Jadi 3 bulan ikut 1 tahun pengalaman. Wah, ini ada keunggulan, maksudnya ada keuntungan bagi mahasiswa Indonesia yang ada di Korea, khususnya yang jurusan teknik.
Iya, jurusan teknik. Jadi sebenarnya kalau mau bekerja di sektor perkapalan, di welding misalnya, nah tanpa dibutuhkan pengalaman kerja yang lama, cukup mendaftar dulu. Nah begitu diterima nanti akan diikutkan training selama 3 bulan dulu, kemudian mendapat kontrak penuh. Betul. Dengan visa E7. Betul. Wah, itu ya. Tapi ini juga sangat kualitinya sangat tinggi. Kamu tadi karena dikontroli semi government. Ini boleh dikatakan wah ini juga G2G sistem. Tapi lebih enak, lebih free. Iya. Jadi karena ini sektor industri shipbuilding sebenarnya juga keterlibatan pemerintah Korea sangat ini ya. Tapi jangan lupa ini bukan hanya untuk Indonesia saja. Oh iya. Untuk ini open seluruh negaranya. Betul. Tapi seperti Bapak tahu ya banyak itu menyukai itu orang-orang Indonesia kan suka terkenal sebagai yang rajin, yang intelijen dan yang karena itulah disukai. Oke. Tapi karena belum adanya itu informasi yang tetap supaya jangan adanya itu penipuan. Ya, jadi maksud dari sebenarnya bincang-bincang kami ini adalah ada informasi. Tentu teman-teman harus mencari informasi lebih detail juga. Tetapi ini adalah informasi awal yang mungkin bagi sebagian misalnya apakah mahasiswa atau yang sudah lulus yang tertarik untuk bekerja di sektor shipbuilding, ini ada kesempatan kan itu. Nah, saya ingin tahu kalau dia pekerja S9. Dia dulu mungkin tidak tahu informasi ini. Sekarang dia udah bekerja di sini. Oh, dia tahu ternyata dia punya background mungkin teknik. Nah, kemudian sudah hampir selesai pekerjaan. Nah, kemudian apakah dia bisa mengapply untuk? Kan tentang masalah itu saya udah pernah kontak pihak imigrasinya. Ya. Yang kerja sekarang sebagai inainya sebenarnya tidak boleh. Oh, tidak boleh. Dia harus keluar dulu. Oh, pulang dulu. Terminate itu yang masa kerja sebagai inain. Nah, tapi kalau dia udah kerja di sini bidang itu, ini boleh diakui. Karena sudah penuhi background. Persyaratan. Kami dengan adanya itu 협조가 뭐지? 협조 dengan adanya itu rekomendasi yang itu rekrut. Saya udah itu rekomendasi beberapa orang yang pernah kerja di Korea. Tapi dia bidang itu perkapalan, welding dan lain-lain. Tapi dia udah pulang. Dia sudah S1. Jadi kami udah apply sekarang 5 atau 4 orang. Sedang tunggu itu isu turun itu CCBI. Tapi sampai sekarang belum adanya sayang Indonesia. Jadi ini pengalaman langsung Mr. Park juga membantu beberapa aplikan ya dari negara Sri Lanka dan Uzbek dari Uzbek dan Sri Lanka yang mereka meng-apply langsung. Nah, kami membantu dari sisi keimigrasiannya ya, Mr. Park ya, untuk itu. Nah, mereka ini sudah pernah bekerja di Korea. Kenapa ini saya menanyakan? Karena banyak dari teman-teman PMI itu sudah 2 kali masa kontrak di sini, kan nggak bisa lagi datang dengan S9. Nah, apakah ada cara lain ke Korea lagi untuk bekerja? Nah, apakah saya pikir tadi kalau mereka misalnya punya pengalaman di sini, kemudian mereka mungkin punya pengalaman kerja terkait dengan industri perkapalan, apakah memungkinkan? Jadi coba aja Bapak cari apakah ada nggak pengalaman yang dulu kerja di sini, itulah kami bisa rekomendasi. Terus sebelum adanya pandemi itu corona, dulu sudah adanya kabar dari pemerintah Korea akan memperluaskan itu opportunity untuk tinggal lebih lama. Walaupun 2 kali dia kerja sini sebagai inai, mereka sudah siap dulunya. Tapi karena ada pandemi mungkin belum jalan. Belum jalan. Jadi ada kemungkinan juga. Dulu ada sempat bicara bahwa
yang sudah 2 kali pun masih bisa kemungkinan. Wah, ini informasi Dulu ada menarik. rencana. Ya, tetapi artinya pemerintah Korea sebenarnya terbuka ya untuk kebijakan-kebijakan baru. Ya. Dulu sudah jalan. open itu rencananya itunya. Iya, Tapi iya. belum tahu ya bagaimana jalannya, kapan jalan lagi. Ya. Nah, informasi yang menarik juga, walaupun masih dalam bentuk wacana artinya belum satu keputusan, sebenarnya pemerintah Korea juga mempertimbangkan ada kemungkinan membuka peluang bagi orang yang sudah 2 kali datang bekerja di sini, ya mungkin akan diundang lagi, tetapi belum menjadi suatu keputusan resmi ya. Ada lagi juga tadi lulus di Korea, lulus S1, apakah bagaimana bisa menggabungkan itu sebagai I9 itulah. Oke. Kan I9 kan sekarang harus itu mengajak dari luar negeri. Iya. Jadi pemerintah mungkin dulu sekarang meneliti apakah ini bisa enggak itu yang lulusan dari Korean University langsung ke itu sektor I9 dan Nah, ini juga informasi menarik. Ini memang informasi yang terbatas. Pemerintah Korea juga mempertimbangkan bagi yang lulus S1 di sini ya, ataupun S2 mungkin yang mau bekerja di sektor yang sekarang S9, itu bisa direkrut langsung maksudnya ya. Tapi ada kemungkinan sektor I9 tapi kodenya sedikit berbeda. Ya. Ada possibility. Ada kemungkinannya. Ya. Itu sudah umumkan tahun last year, end of last year sudah mengumumkan pemerintah Korea. Tapi sampai sekarang belum jalan. Iya. Oh, jadi akan merekrut yang lulus dari Korea. Itu salah satu program. Salah satu program. Baru rencana. Oke. Berarti ada rencana dari pemerintah Korea merekrut para lulusan. Betul. Ya, dari universitas di sini orang asing membuka kesempatan mereka bekerja di sektor S9. Oke. Nah, ini juga informasi menarik, tetapi perlu kami sampaikan ini baru wacana. Wacana. Ya, tetapi kalau itu sudah diwacanakan berarti kan ada kemungkinan ya. Iya, itu kan sudah diumumkan. Sudah diumumkan. Oke. Ini bukan rahasia lagi, tapi Iya. ini kapan jalan, apalagi bagaimananya, kurang tahu. Okay. Yang sekarangnya cuma lulusan dari D2 ke IC bukan sangat sulit kan, sangat terbatas ya. Iya. Harus lewati T10 dulu, Betul. ya selama 2 tahun, paling lama 2 tahun. Iya. Kalau tidak bisa dapat itu kerja yang lain, dia harus pulang. Iya. Saya kira ini pribadi saya ya, pendapat pribadi saya itu juga lebih enak supaya jangan itu menunggukan terus selama 1 atau 2 tahun mencari kerja terus kerja daripada itu kalau dia udah penuhi yang tadi seperti yang tadi kalau ada 2 atau 3 bulan training bisa langsung. Iya. Wah, ini informasi menarik, ini baru pendapat pribadi Mr. Park sebagai orang yang memang terlibat menekuni ya masalah-masalah keimigrasian dan pernah kerjaan di Korea, bahwa gagasan misalnya dari pihak pemerintah Korea yang sedang lagi diteliti, sedang dibicarakan bahwa lulusan universitas di Korea itu dengan kalau kalau lagi belajar itu pakai visa D2. Kemudian setelah lulus untuk mencari kerja, maka harus menukar visanya menjadi D10. Betul. Nah, masa pencarian kerja dengan D10 ini maksimal 2 tahun. Maksimal 2 tahun ya. Nah, maksimumnya 2 tahun. 2 tahun. Nah, kalau nggak dapat pekerja selama 2 tahun ini, maka lulusan dari universitas ini harus pulang. Ini kan sayang sekali, artinya sayang sekali. Nah, oleh karena itu, wacana yang sedang berkembang adalah bahwa para pemegang visa D2 ini akan diberi kesempatan untuk mungkin mengikuti training. Nah, kemudian mereka diberi opsi kalau mau ikut di sektor yang tersedia untuk S9 gitu ya. Tapi itu cuma itu rencana. Ya, baru rencana. Nah, tetapi ini menarik, maksudnya rencana pemerintah seperti ini kan melihat bahwa itu kemungkinannya ada. Nah, ini bagi para pemegang visa D2. Nah, tentu ini juga sebagai satu solusi bagi pemerintah Korea untuk merekrut ini ya. Jadi yang para student di sini, jangan itu melanggar itu
peraturan imigrasi yang lainnya. Kasihan itu, yang katanya ada yang selama arbeit, wah ini ada yang masalah-masalah itu. Dan kalau ketahuan itu authority itu tidak boleh dirubah itu T2 atau tarik T2 ke D10 atau disebut. Sangat sulit. Jadi saya rekomendasi itu para itu teman-teman mahasiswa sini begitu hati-hati itu melanggar itu peraturan. Nah ini adalah masukan dari Mr. Park, seorang ahlinya imigrasi tentu dari perspektif pemerintah. Teman-teman mahasiswa yang mengarbaitan juga harus hati-hati dengan kegiatan-kegiatannya gitu ya. Kemudian kalau ini setiap tahun ada dan untuk tahun depan juga kemungkinan akan ada ya. Apa itu sektor? Untuk yang sektor E7. Iya, ini kan ini yang apa itu contoh. Contohnya ya. Contoh, tapi kalau ini udah jalan semus mungkin pasti diperpanjang. Kenapa? Lagi. Ini kan masih banyak shortage juga. Masih banyak ahli bidang itu kan. Apalagi bidang perkaparannya masih cepat maju. Jadi ini perbulan. Nah, artinya teman-teman bisa mencari informasi tentang peluang kerja di sektor welding, di sektor sea building di Korea, dan bisa mengapply langsung. Tadi disampaikan oleh Mr. Pak. Atau mencari informasi di perusahaan-perusahaan pengarah jasa tenaga kerja di Indonesia. Ya, bisa membuat seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya mungkin menarik untuk teman-teman. Dan untuk informasi saja bahwa sektor ini menawarkan gaji jauh lebih baik. Ya, karena berapa kira-kira gajinya? Ya paling kurang kan itu 80% dari GNI. Iya. Nah, GNI sekarang itu sekitar 37. Iya, 37 kan? 37.000 37 47. Iya, itu 37 juta itu 1 tahun. Nah, kalau misalnya dikonversi mungkin hampir sekitar 450 juta ya. Tapi ini paling minimumnya harus lebih dari 80%. Jadi ini wajib. Tidak boleh kurang dari belum termasuk itu apa ya? Akomodasi yang lain itu. Harus belum termasuk akomodasi dan itu. Jadi menurut informasi yang kita dapat tuh gaji minimum itu 3 juta Korean won. 3 juta untuk saya 3 juta bisa dikatakan minimum ya. Nah, tapi tergantung dari pengalaman juga. Kalau pengalamannya lebih banyak dan mungkin kualifikasinya lebih baik, mungkin bisa dapat gaji lebih tinggi ya. Itu tergantung dengan majikan sama majikan. Tetapi kemungkinannya itu ada. Ini disarankan oleh itu pemerintah. Iya. Jangan tidak kurang dari ada minimumnya. Ada minimumnya. Oke. Nah, jadi minimumnya itu 3 juta Korean won. Atau mungkin sedikit lebih kurang daripada 3 juta, 2,5 juta won. Nah, itu kalau dikonversi ke rupiah udah di atas 30-an 5 juta. Ya, jadi ini kesempatan yang menarik dan ditambah tentu fasilitas yang lain karena ini adalah tunjangan belum termasuk tunjangan. Belum lagi tunjangan dan kalau seperti ini apakah mereka bisa bawa keluarga? Yang itu juga. Nah, kan E7 kan hampir sama, sektor yang lain juga. Ya coba yang aja ke kami ada contoh-contoh si staf saya itu. Iya. Staf saya itu si Uzbekistan itu sangat sulit. Ya. Sebenarnya dia udah ahli sebagai staf lot function. Kenapa? Ini kan banyak orang-orang sebagai E7 ya kan. Karena kategori E7 bukan hanya yang ini, atau juga yang apa itu, ya chef juga E7. Terus, nah kalau udah open for istri dan itu keluarga, coba bayangkan itu berapa banyak orang yang bisa tinggal sini. Jadi secara prinsip bisa ya. Tergantung itu apa itu ya orang-orang. Tergantung orang-orang, kondisi orang bagaimana. Ya, ini jadi memang S7 itu secara prinsipnya bisa membawa keluarga, tetapi kategori S7 itu kan juga banyak sekali ya. Mungkin lebih dari 30-an kategori. Nah, jadi di dalam hal ini tergantung imigrasi. Nanti melihat aplikan
apakah memang layak atau dengan beberapa pertimbangan lain mereka bisa mengizinkan untuk. Tapi yang jelasnya sedikit sulit. Ya, sekarang ini agak susah ya, khususnya untuk yang kasus seperti itu. Oke. Nah, itu adalah yang menarik, dan hari ini bincang-bincang kami dengan Mr. Park terkait dengan peluang kerja, khususnya di sektor shipbuilding. Kami akhiri sampai di sini, dan tentu kami akan hadir lagi dengan bincang-bincang yang lain terkait dengan hukum, peluang kerja, dan hal-hal yang lain. Nah, jangan lupa untuk mengikuti dalam episode berikut. Kami akan berbicara tentang bagaimana menjadi permanent resident di Korea. Nah, ini menarik sekali sebenarnya. Nah, kenapa? Karena dengan menjadi permanent resident, bisa tinggal di sini secara lebih lama, bisa mengembangkan usaha sendiri, dan tentunya bisa bersama dengan keluarga. Nah, untuk mendapatkan permanent resident, itu tidak harus menunggu lama. Dan bagaimana mendapatkan permanent resident? Kurang dari 5 tahun atau hanya 4 tahun juga memungkinkan secara prosedur. Betul. Nah, untuk itu dalam episode podcast kami berikut akan kami berbicara dan kupas tuntas tentang how to get a permanent resident less than 5 years. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih Mr. Park. Oke, sampai ketemu lagi ya. Iya.